Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, mas bro, apa kabar? Hari ini saya ada kedatangan sebuah televisi merek Samsung 21 in. Keluhannya TV ini waktu di setel katanya bunyi mak peletak. Nah, ini saya perkirakan ini ada salah satu komponen yang pecah atau rusak, mungkin akibat tegangan atau ada sesuatu yang membuat dia konslet. Pokoknya dia tidak normal lah, tidak semestinya. Oke, mari kita cek apa yang menjadi masalah televisi ini. Ini kayaknya flat ya, slim atau belum ya, tapi kok nggak ada tulisannya. Oke teman-teman, kita cek. Ini kebetulan udah saya buka tadi. Oke, mari kita bekerja. Kita cek. Saya juga belum sempat ya lihat semua, baru saya buka saja karena menurut yang punya ini tadinya ada bunyi peletak. Maka hal pertama yang saya lakukan, saya akan melihat komponen apa yang pecah di televisi ini, di papan PCB-nya. Nah, isinya pecah teman-teman. Ini isi vertikal. Isi vertikalnya pecah. Oke, pertama-tama akan saya cabut dulu, kemudian saya akan cek tegangan. Kalau isi vertikal pecah ini biasanya akibat tegangan yang berlebihan ya. Kalau ini LA78 berapa ini? Biasanya ini LA7840 atau LA78040 atau 78041 biasanya kalau jenis gini ya. Ini sudah nggak kelihatan tulisannya, cuma LA78 karena bagian yang lain sudah pecah, nggak ada, dan nggak tahu kemana nih pecahannya. Oke, langsung saya buka saja kaki-kakinya, saya lepas.
maaf ya, kameranya agak blur, tapi ini tulisannya LA78 dan ini bagian yang pecah. Kebetulan saya ada 78040 kayaknya, nanti saya coba saya ganti dulu. Mau cek dulu tegangan aja ya teman-teman. Oke, tegangannya dicek dulu. Cara cek tegangannya ini, voltmeternya saya kebetulan pakai digital, mempermudah lihat ininya hasilnya. Yang satu saya tancapkan, yang hitam ini saya tancapkan di ground ini ya, di ground yang ditabung. Kemudian skala saya taruh di 200 volt. Oke. Kemudian ini kita tancapkan. Oh, ini belum saya tancapkan ya, ini lupa. Kemudian kita ukur. Ini tancapkan dulu di listrik ya. Oke, kita ukur di kakinya. Ini kosong, kita on kan dulu. Oke, 19 ya teman-teman. Setahu saya kalau Samsung ini harusnya 16,5. Minnya 20. Waduh, 19-20 tinggi sekali ini. Harusnya 16,5 atau 15 lah harusnya, antara itu. Ini sebelum ada beban tapi ya teman-teman. Sekarang saya taruh beban, yaitu IC-nya. Nanti kalau dia nggak turun, kalau nggak bisa mencapai 16,5 atau 15 volt di plus minusnya, nanti saya modif sedikit. Ini saya pasang IC-nya dulu. Ini IC-nya saya coba pakai 78040 ini ya.
selesai yang satu. Ya, kita pasang lagi skrupnya. Kemudian kita solder ulang. Nah, isinya disolder, bukan disolder ulang tapi disoldering. Mudah-mudahan betul ini ya, betul kalau ini itu LA780440, kalau salah paling ya meledak. Tapi mudah-mudahan ini betul. Saya tes dulu tegangannya di kaki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di-on-kan 18, aduh masih tinggi sekali. Oke, saya modif dulu ya. Untuk tegangan saya modif pakai lilitan. Tapi apakah yang terjadi sampai dia naik tinggi ya? Mungkin ini bukan flyback aslinya. Kalau dilihat solderannya ini kayaknya bukan aslinya, mungkin udah pernah diganti ya. Oh iya, masih baru. Saya tidak tahu ini berapa aslinya ini. Flybacknya nomor serinya 25/0218N PSC depannya. Terlalu tinggi, coba saya modif dulu tegangannya. Oke, kita copot dulu yang tegangan untuk vertikal itu, dia ini ya, biasanya di sini. Nah, ini plus 16,5 min 16,5 volt. Ini plusnya, ini minnya. Nah, ini airnya akan saya putus dulu, ini nanti saya kasih lilitan, tapi terlalu jauh sampai di, tidak apa-apa lah. Oke, lepas dulu.
Ini airnya dilepas ya, yang dari itu 16 volt dari flyback, karena keluarannya kok 18 lebih. Nah ini ya teman-teman ya, saya perlihatkan jalurnya. Nah ini min 16. Nah ini jalurnya. Nah ini ada R di sini ya. R nya biasanya cuma paling tinggi 1 ohm lah, atau 2,2 ohm, atau bahkan di bawah 1 ohm kadang-kadang. Nah ini saya ganti lilitan untuk menurunkan tegangan dulu ya. Caranya ini kabel secukupnya ya, nanti ini kalau kepanjangan dipotong, dimasukkan ke kaki R tadi yang kita lepas, nanti dililitkan ke ferrit ya, ferrit di flyback. Untuk arah gulungan nanti kita coba, kalau ke kanan dia bertambah atau berkurang. Kalau misalnya ke kanan bertambah, jadi tadi kan 18,5, kalau tambah dia menjadi 20 misalnya, maka arahnya kita balik. Ini saya mau arah berlawanan dulu sama jarum jam, coba ya. Nah, begini. Saya mau lilit 2 kali, satu kali dulu aja untuk melihat kalau dia naik atau turun tegangannya. Kalau dia naik, maka arah lilitannya saya balik. Kemudian ujung yang satunya saya solderkan, saya sambungkan ke kaki resistor tadi yang kita lepas. Ini ya teman-teman ya. Ini tadi kalau waktu itu, maksudnya kalau waktu itu penggantian flybacknya pakai yang asli, kemungkinan enggak naik ya tegangannya, enggak sampai 20. Biasanya dia cuma 16,5. Oke, sekarang kita coba lagi di sini. Tadi yang kita lepaskan R ini kan, R kesini dapat dioda ini. Oke, kita ukur. Oh, dia naik teman-teman, dia jadi 24. Ternyata salah lilitannya. Kita balik, dia jadi 24 teman-teman. Oke, ternyata salah. Sekarang kita balik arahnya. Dari sini. Kita akan lihat dia naik. Kalau satu lilitan itu
turunnya berapa? Kalau tadi naiknya banyak ya, jangan-jangan ini turunnya juga banyak. Oke, kita coba lagi. Kita tancapkan, udah nyala, kita on kan. Oke, 19. Loh, tadi 24 kok nggak turun ya? Apakah yang terjadi? Coba 2 lilit. Oke, kita coba lagi. Namanya juga ini coba-coba. Oke. Ini 11. Oh, naik tinggi sekali. Berapakah geraman? Alat ukurku yang enggak beres apa ya? Tadi juga 19 ya. Oke teman-teman, mungkin tadi kurang rapi ya, coba saya dari kanan ke kiri lagi putarannya. Dua putaran saja ya, coba dibikin rapi, mungkin hasilnya beda. Coba ya teman-teman, ini 2 lilitan ya. Sekarang saya mau coba ukur lagi, nanti ada berapa. Kalau dia 15 atau 16 kan saya bikin plus minusnya nilai segitu, kemudian saya tes untuk layarnya apakah terbuka. Oke, saya tes dulu. Colokan, diamkan. Oke, hasilnya 15,6, kadang 16 ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang satunya lagi, yang plusnya juga saya bikin begitu. Ternyata cuma 2 lilit. Tadi kurang rapi ya teman-teman ya, makanya dia keluarnya nggak jelas. Oke, kita potong. Kemudian yang satunya nanti juga kita bikin begitu.
satu, yang satu dari sini, ini R-nya. Jauh ya posisinya ya dari ferritnya. Apakah panjang kabel berpengaruh terhadap voltase yang dihasilkan? Setahu saya tidak ya teman-teman. Yang penting jumlah lilitan di ferritnya. Kalau dia 2, misalnya penurunan atau penambahannya 1, berarti setiap 2 lilit itu penambahan atau penurunan tegangannya cuma 1. Walaupun kepanjangan kabel berbeda ya, tapi hasilnya tetap sama. Yang penting jumlah lilitannya. Jadi walaupun jauh begini, nanti kalau lilitannya sama-sama 2 lilit, itu nanti hasilnya sama, penurunannya sekian volt. Oke, sekarang saya coba ini. Satu, dua. Nanti akan saya rapikan pakai lem ya, lem bakar. Ini saya jaga. Oh salah saya, ini harusnya di bekas R-nya yang ini. Ini di R. Oke, sekarang kita tes. Kita tes dulu tegangannya. Tancapkan. Oke, on kan 15,9, plusnya 20. Kok beda ya? Oke, apakah ada yang salah? Oke, sekarang kita ukur lagi.
atas beda ya, mungkin karena pengaruh listrik ya. Nah, sudah sama ya teman-teman ya. Ternyata yang menyebabkan itu karena kurang rapi memang ya teman-teman ya. Kalau tidak rapi itu apa namanya, nggak bisa sesuai yang kita inginkan. Oke, sekarang kita cek. Oke, sekarang kita cek hasilnya. Ya, ternyata sudah keluar teman-teman. Itu. Alhamdulillah sudah keluar tegangannya. Apakah naik turun? Tidak, ini 15,6, 15,7, 15,6 ya, sama ya. Ini nah ini itu ya, 15, yang minnya juga 15. Oke, harusnya sudah tidak panas ini ya untuk IC vertikalnya. Oke, wajar panasnya, hangat saja ya. Oke, saya mau rapikan dulu ya. Oke, ini saya udah lem ya supaya rapi, agak rapi daripada tadi. Oke, sekarang saya coba lagi TV-nya, colokkan. Oke, kita pencet. Sudah. Dia berkedip. Suram ya. Oke, demikianlah hasilnya. Oke, putus mungkin ini kabelnya ya, mau cek dulu. Oke, ternyata tidak ada apa-apa. Yang saya kira kabel terlepas, ternyata saya cek kabel tidak terpakai tadi ya. Nah, ini hasil saya modifikasinya, hasil modifikasi yang saya lakukan. Saya lem supaya agak rapi, dan ternyata memang harus rapi ya kalau melilit itu, supaya tegangannya tidak berubah dan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sekian sharing saya kepada Mas Bro sekalian. Semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat mohon di like, share, dan subscribe. Semoga menjadi amal buat saya dan buat kalian. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.